Sebuah lampu LED tunggal mungkin hanya berharga beberapa rupiah, tetapi dengan lebih dari 15 miliar unit diproduksi setiap tahun, teknologi ini telah membangun sebuah industri bernilai lebih dari 1 triliun, menerangi hampir setiap sudut planet ini. Perjalanan sebuah LED dimulai dari chip semikonduktor yang lebih kecil dari butiran debu, melewati tahapan perakitan dengan presisi hingga skala mikrometer, pengikatan kawat muas yang lebih tipis dari rambut manusia, konversi warna, enkapsulasi pelindung, serta pengujian cahaya skala besar. Sebelum akhirnya menjadi sumber cahaya bagi seluruh dunia. Hari ini pabrik membawa kita menyelami proses tersebut. Bagaimana chip yang nyaris tak terlihat diubah menjadi miliaran sumber cahaya yang setiap hari menerangi planet ini. Setiap lampu LED berawal dari sebuah chip semikonduktor. Untuk membuat chip tersebut, pabrik memulai dengan substrat kristal, paling umum adalah safir. Namun sebelum kristal dapat diproses, manusia harus memasuki lingkungan yang nyaris sepenuhnya steril. Seluruh area produksi chip beroperasi sebagai ruang bersih raksasa, di mana satu partikel debu mikroskopis saja dapat merusak ribuan chip sekaligus. Para teknisi mengenakan pakaian pelindung lengkap, baju ruang bersih 1 potong, penutup kepala, masker, sarung tangan, dan alas kaki antistatis sebelum melewati pancuran udara bertekanan tinggi untuk menghilangkan sisa kontaminan. Setelah kondisi memenuhi standar ketat, substrat safir dimasukkan ke dalam ruang reaksi epitaksial bersuhu sangat tinggi. Gas yang mengandung gallium dan nitrogen dialirkan ke permukaan safir, menempel atom demi atom, membentuk lapisan ultra tipis yang jauh melampaui batas penglihatan manusia. Melalui proses ini, lapisan semikonduktor khusus disusun dengan urutan presisi, membentuk struktur sambungan PN. Di dalam sambungan inilah, ketika arus listrik mengalir, partikel bermuatan bertumbukan dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Inilah momen kelahiran cahaya LED pada skala atom. Setelah pertumbuhan epitaksial, wafer tampak halus seperti cermin. Namun sejatinya, permukaannya telah berisi jutaan struktur semikonduktor yang belum mampu menghasilkan cahaya. Untuk mengubahnya menjadi chip LED fungsional, wafer menjalani proses fotolitografi. Di bawah cahaya kuning terkendali, permukaan wafer dilapisi bahan peka cahaya yang disebut fotoresist. Sinar ultraviolet kemudian diproyeksikan melalui masker presisi, menggambar pola mikroskopis dengan ketelitian hingga skala mikrometer. Bagian yang tidak diinginkan dicuci, menyisakan jaringan sirkuit ultra halus. Selanjutnya, wafer dipindahkan ke ruang vakum untuk dilapisi logam tipis sebagai kontak listrik. Pada tahap ini, wafer telah menjadi papan sirkuit cahaya raksasa yang memuat puluhan ribu chip LED sekaligus. Tahap berikutnya adalah pemisahan chip. Di bawah permukaan yang tampak mulus,
Wafer merupakan peta mikroskopis berisi puluhan ribu chip identik. Sistem laser berenergi tinggi memotong wafer mengikuti garis scribe yang telah dihitung, memisahkan chip dengan risiko retakan seminimal mungkin. Setiap chip LED yang terpisah hanya berukuran beberapa per 10 mm, lebih kecil dari ujung jarum, namun di dalamnya terdapat struktur pemancar cahaya lengkap. Bahkan retakan mikroskopis saja dapat membuat chip gagal berfungsi. Setelah pemotongan, chip diuji satu persatu. Chip yang tidak memenuhi spesifikasi langsung disingkirkan. Chip-chip tersebut kemudian direnggangkan menggunakan mesin film expander, sehingga jarak antar chip menjadi seragam dan siap dipindahkan ke tahap die bonding. Setiap chip dipasang pada rangka logam dengan dua terminal, positif dan negatif. Mesin otomatis meneteskan perekat konduktif panas dengan volume yang dikontrol hingga skala mikrometer. Perekat ini tidak hanya menahan chip, tetapi juga menyalurkan panas. Kesalahan penempatan hanya 20 hingga 30 mikrometer dapat menyebabkan perubahan warna, memperpendek umur LED, atau kegagalan total. Setelah chip terpasang kuat, rangka LED masuk ke mesin wire bonding. Gulungan kawat emas 99% murni berdiameter 18 hingga 25 mikrometer, sekitar 3 hingga 5 kali lebih tipis dari rambut manusia. Digunakan untuk menghubungkan chip ke terminal logam. Dengan kombinasi panas dan getaran ultrasonik, bola emas mikro dibentuk dan ditekan ke elektroda chip, lalu ke terminal logam. Setiap lengkungan kawat dikontrol ketat demi stabilitas jangka panjang. Tahap berikutnya adalah pelapisan fosfor. Bubuk fosfor ditimbang menggunakan neraca analitik dengan ketelitian kurang dari 0,1 gram. Campuran fosfor kuning, oranye, merah muda, dan spektrum lainnya diracik sesuai suhu warna yang diinginkan. Campuran ini diaduk dalam resin epoksi dan diteteskan ke setiap chip LED dengan volume sekitar 0,0009 ml per titik. Lapisan inilah yang mengubah cahaya biru menjadi cahaya putih atau kuning yang kita lihat.
Fakta pentingnya, tidak ada chip semikonduktor yang secara alami memancarkan cahaya putih. LED selalu memancarkan cahaya biru. Lapisan fosforlah yang mengubahnya. Setelah dilepas dari cetakan, LED masih terhubung dalam satu rangka. Pemeriksaan visual dilakukan sebelum masuk ke mesin pemisah rangka. Dalam hitungan detik, setiap LED dilepaskan menjadi unit individual. Setiap LED kemudian diuji secara elektrooptik. Kecerahan, warna, tegangan, dan suhu warna diukur dengan presisi tinggi. Sistem binning mengelompokkan LED berdasarkan karakteristiknya, agar saat digunakan bersama, cahaya yang dihasilkan tetap seragam. LED yang lolos inspeksi dikemas dalam kantong atau tray tahan lembab, diberi label data produksi, dan dikirim ke seluruh dunia untuk digunakan dalam lampu, layar, mainan, dan perangkat elektronik. Kini, pencahayaan LED telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Sebuah perjalanan luar biasa, dari struktur atom yang tak kasat mata hingga cahaya yang menerangi dunia setiap hari.